Berham, tadi Papa mencium bau masakan kesukaanmu. Pasti kamu sudah makan ya? Papa kok tahu? Berham makan 2 piring. Jadi aku siap memberi makan jiwa Berham saat ini. Begitulah tubuh melayani jiwa. Kalau jiwa hidup karena firman, tubuh hidup karena makan. Jadi, Tuhan selalu ajarkan bahwa jiwa lebih penting daripada tubuh. Perhatikan anak-anak, bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh adalah untuk mendidik jiwa dan bukan sebaliknya. Segera nikmati hidangan buat jiwa, sebagaimana sekelompok umat Tuhan yang memperoleh penghiburan karena memegang janjinya. Yuk! Shalom semuanya. Apa kabarnya? Bapak berharap kalian semua sudah siap untuk mendengarkan renungan. Kalau bisa sudah mandi, bersih, segar. Puji Tuhan sekali ya. Renungan kita hari ini akan mengambil tema dilahirkan di bawah hukum Taurat. Diambil dari kitab Lukas 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Kalian bisa siapkan Alkitab, namun terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya hari ini kami boleh dipimpin pada kebenaran-Mu, mengalami kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dibentuk hari demi hari oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalian tahu tidak bahwa sebenarnya sebagian besar orang Israel mereka tidak menantikan Mesias. Walaupun Mesias itu sudah dijanjikan sejak awal dahulu kala, puluhan tahun yang lalu, tetapi sebagian besar dari orang Israel tidak mau menantikan dan mereka mengabaikan akan kedatangan Mesias itu, ya. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka sudah baik. Mereka menjalankan Taurat, mereka datang beribadah ke bait Allah, mereka berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya. Kebanyakan mereka bersandar pada diri mereka sendiri, pada pengertian mereka sendiri. Tetapi hanya sebagian kecil saja dari orang Israel yang paham apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama, dengan tekun, dengan setia menunggu kedatangan Mesias itu. Mereka ini adalah orang-orang yang khusus karena mereka percaya akan janji Allah dan mereka mau setia menunggu janji Allah digenapi. Nah, salah satu tempat ya di mana mereka menunggu janji Allah itu adalah di Yerusalem, di bait Allah. Ya, karena mereka harus datang ke sana, ya. Beribadah di bait Allah minimal 1 kali dalam setahun, ya. Nah, pada waktu itu, anak-anakku, ketika Yesus telah berumur 40 hari, ya, maka Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah, ya, di Yerusalem. Jadi perjalanan mereka dari kota mereka tinggal, Nazaret, ke Yerusalem itu cukup jauh, ya. Kenapa? Karena Maria dan Yusuf mau menaati hukum Taurat. Sudah jadi tradisi, ya. Tradisi menurut hukum Israel bahwa anak-anak yang berusia 40 hari itu dibawa ke bait Allah untuk diserahkan, ya. Diserahkan dalam hal apa? Dalam hal untuk mereka boleh ditahirkan atau disucikan untuk didoakan oleh imam, ya. Apa itu pentahiran, anak-anak? Pentahiran adalah satu proses, ya, di mana anak laki-laki sulung orang Israel
dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada imam, ya, agar dikuduskan bagi Allah dengan cara orang tuanya membawa binatang sebagai kurban, ya, dikurbankan. Nah, pada waktu itu Maria dan Yusuf tentunya membawa kurban binatang seekor burung untuk dipersembahkan, ya. Nah, burung itu nanti kemudian akan dipotong dan darahnya itu akan menjadi simbol untuk dosa-dosa manusia itu dibersihkan dengan darah burung tersebut. Nah, nanti ini menjadi sesuatu simbol bagaimana anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan mati seperti itu sebagai gambaran Dia yang dikurbankan bagi Allah kita, ya. Binatang yang dikurbankan menjadi simbol penghapusan dosa-dosa kita semua, ya. Yesus dibawa, diserahkan kepada imam, dan itu menjadi simbol dosanya dihapuskan. Demikian dosa Maria dan dosa Yusuf juga, walaupun Yesus tidak melakukan dosa apapun juga, tetapi dia harus tetap melakukan tradisi ini, ya. Sudah menjadi peraturan bagi orang Israel untuk menjalankan tradisi penyerahan ini, ya. Ia mengikuti tradisi hukum Taurat, ya. Nah, suatu saat anak-anakku, dirinya sendirilah yang akan dikorbankan, ya. Seperti burung itu, dirinya sendirilah yang akan dikorbankan untuk menghapuskan dosa-dosa seluruh umat manusia, ya. Dan itu terjadi nanti pada waktu dirinya sudah besar, usia 30 tahun, dan menjalani pelayanan 3,5 tahun, lalu Yesus harus mati di atas kayu salib, ya. Jadi di sini pada waktu Yesus berada di kayu salib, anak-anakku, ya, Yesus itu bertindak sebagai imam. Dia adalah imam di mana orang datang membawa korban binatang dan menyatakan itu layak dipersembahkan. Maka imam menyatakan layak dan boleh dipersembahkan. Yesus sebagai imam, tetapi Yesus juga sebagai kurban yang dibawa itu. Yesus juga dianggap sebagai simbol dari domba-domba atau binatang yang dibawa itu, sehingga nanti kemudian domba itu adalah domba yang sempurna, domba yang baik, domba yang pantas, yang layak diberikan kepada Allah, dan Yesus sendiri adalah yang pantas, yang layak diserahkan untuk menjadi kurban bagi penghapusan dosa manusia, ya. Jadi, anak-anakku, sekali lagi ya, tradisi penyerahan yang diikuti oleh Tuhan Yesus adalah bayang-bayang dari penyerahan yang akan dilakukan oleh Yesus juga nanti pada waktu dirinya mati di atas kayu salib, ya. Yang di sini adalah bayang-bayang, yang di sana ini adalah yang sesungguhnya, ya. Kalian pernah berdiri di bawah sinar matahari, bukan ya? Sinar matahari yang terik sekali pada siang hari ini, lalu kemudian kalian melihat ada bayangan diri kalian, ya. Jadi ketika kalian berjalan, bayangan itu mengikuti kalian, bukan? Karena ada pantulan dari sinar matahari. Bayangan dirimu yang kamu lihat di aspal itu adalah tiruan dari dirimu sendiri, anak-anak, ya. Demikian pula hukum Taurat, ya, yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, sebagai satu tradisi, itu bayang-bayang untuk nanti yang akan terjadi di dalam Perjanjian yang baru, ya, supaya kelak Yesus membebaskan umatnya, umat manusia. Kita sungguh bersyukur karena dengan hal ini maka kita dapat dihapuskan dosa kita dapat diselamatkan, ya. Bersyukur kan kepada Tuhan? Bagaimana dengan dirimu sendiri, anak-anak? Apakah kelak saat dewasa nanti engkau mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Sebagaimana Tuhan Yesus saat dewasa dia dipakai oleh Allah
untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa, bagi semua orang, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Bukan berarti kalian harus melakukan hal yang besar untuk semua umat manusia sebagaimana Tuhan Yesus, tetapi kalian bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarmu, ya, di lingkungan kamu tinggal, di sekolahan, ya, di gereja, di mana saja, ya. Oleh karena itu pertama-tama, anak-anakku, turutilah apa yang orang tuamu perbuat, ya. Tentunya nasihat-nasihat atau perintah-perintah mereka yang kamu anggap baik dan benar. Nah, dengan cara kamu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, kamu sudah menjadi anak yang baik, ya. Sehingga ketika kamu dibentuk dari kecil dengan taat kepada orang tua, ya, dalam hidup sehari-hari, nanti sampai dewasa pun kalian akan menjadi orang-orang yang taat pada perkataan orang tuamu, pada perkataan guru-gurumu, pada perkataan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan kamu akan bisa menjadi berkat saat dewasa nanti. Karena kalau dari kecil saja kita sudah tidak taat, bukan ya, sama orang tua kita, bagaimana mungkin kita dapat dipakai saat dewasa nanti? Yang terjadi malah kita akan menjadi orang-orang yang selalu suka melawan, orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang suka membuat onar. Kenapa? Karena dari kecil saja kita di rumah sudah memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Maka kelak nanti dewasa kita juga akan terus membawa sifat-sifat yang buruk seperti itu. Kiranya kalian boleh menjadi anak yang dipakai kelak pada waktunya nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pakailah kami yang kecil dan lemah ini, agar kelak ketika kami dewasa, kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat seperti Tuhan Yesus. Inilah doa kami, demi nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, apakah kalian mengetahui terbentuknya bayang-bayang? Berham tahu, bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhalang suatu benda. Karena cahaya itu merambat dalam garis lurus. Bagus, tepat sekali. Barusan kita juga mempelajari bayang-bayang secara rohani. Karena Tuhan Yesus sejak masih bayi berada di bawah hukum Taurat yang merupakan bayang-bayang atas suatu saat di mana ia dapat membebaskan umatnya secara nyata. Apa maksudnya, Pak? Sepanjang saat di BDKA sering diceritakan. Tapi boleh kasih satu contoh? Kalau peraturan hukum Taurat menetapkan syarat korban, itu harus berupa domba jantan berumur setahun yang tidak ada cacatnya. Maka itu artinya Yesus yang sanggup menggenapi dengan sempurna sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan nyata. Berham jadi terharu, begitu ketat persyaratannya. Apakah teman-teman juga? Kita lanjut membaca Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Sampai jumpa.